Baiklah, video ini adalah tentang bagaimana saya menjalankan program praktik kependidikan di sekolah SMA Negeri 1 Sleman. Di waktu itu, selama 2,5 bulan, saya menjadi guru di kelas 10G dalam menghandle mata pelajaran ekonomi. Terkhusus di video ini, saya mengajarkan tentang fondasi ekonomi yang berupa masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi dan bagaimana ekonomi itu berjalan. Terus tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa UNY untuk menyelesaikan tugas video luaran PK agar bisa diunggah di YouTube. Oke, langsung saja kita ke aktivitas mengajar saya di kelas. Saya lanjut. Itu kan tentang 3 pertanyaan besar yang dihadapi setiap negara. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi oleh setiap negara. Yang pertama adalah uang. Atau apa, barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Negara harus memutuskan produk dan jasa mana yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya kalau di Indonesia programnya itu lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat berupa ketahanan pangan, yaitu makan, makanan dan makanan. Selanjutnya, bagaimana cara memproduksinya? Metode produksi yang akan digunakan itu berupa padat karya, yaitu dengan tenaga manusia atau padat modal atau teknologi mesin. Kalau di Indonesia, mereka memproduksi beras dengan masih menggunakan tenaga manusia, belum ada inovasi sama sekali. Maka dari itu mereka Indonesia masih mengimpor beras dari luar negeri karena kebutuhan masyarakat Indonesia itu masih sangat banyak dan produksi beras masih kurang untuk saat ini. Selanjutnya, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Nah, bagaimana hasil produksi didistribusikan, siapa yang mendapatkan akses ke barang dan jasa. Contohnya beras tadi itu didistribusikan dari Thailand, itu impornya, terus didistribusikan lewat Badan Pangan Nasional, kemudian sampai ke tangan masyarakat. Nah, itu akses barangnya sampai ke masyarakat. Sampai sini ada yang bertanya? Pak, kan tadi katanya yang beras, ya beras kan. Kenapa? Beras impor. Oh iya, beras kan katanya sekarang lagi kekurangan beras. Tapi ada berita lain yang menunjukkan kalau sebenarnya di luar Jawa itu lagi beras lagi banyak, produksi lagi meningkat, tapi tidak bisa didistribusikan ke daerah yang membutuhkan. Iya, Jadi pertanyaannya apa? ya itu kok bisa menyebutkan kalau beras itu lagi kekurangan gitu. Oh iya. Kenapa saya bisa menyebutkan kita kekurangan beras, produksi beras? Itu pertama karena dalam beberapa tahun terakhir itu beras mengalami kenaikan harga sekitar 20%. Itu dikarenakan biasa karena gagal panen, satu. Kedua, jalur distribusinya terlalu banyak. Jadi
beras yang dari petani kemudian ke distributor satu itu harganya akan naik, lalu ke distributor dua lagi itu harganya akan naik lagi terus menerus. Nah itu membuat produksi beras tidak sampai ke masyarakat dengan efektif. Terus karena pemerintah juga impor beras dari luar negeri, itu penyebab kenapa saya bilang beras di Indonesia masih kurang sampai ke masyarakat. Sudah terjawab? Dari 3 pertanyaan di atas tadi masalah ekonomi, itu solusinya adalah dengan memakai sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu apa? Itu adalah aturan main agar kita bisa memanfaatkan atau mengalokasikan sumber daya kita dengan efektif dan efisien. Nah, sistem mainnya itu ada 4. Yang pertama tradisional, komando, pasar, dan campuran. Nah, setiap negara memilih sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan tujuan nasionalnya atau tujuan politiknya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya. Nah, ini 3 masalah ini bisa diatasi dengan 4 cara: tradisi, komando, pasar, campuran. Sebentar, nanti kita bahas. Baiklah, itulah akhir dari video ini, dan terima kasih yang sudah mengklik video ini dan nonton sampai akhir. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kalian. Lalu terima kasih kepada Bapak Rektor UNY yang terhormat yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan program praktik pendidikan ini. Lalu terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bu Prof. Antuni Wiarsi, karena telah membimbing kami selama 2,5 bulan dalam proses program tersebut. Kemudian terima kasih kepada pimpinan lokasi PK, yaitu teman saya Ganes, karena telah menjadi ketua yang bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya. Lalu terima kasih kepada guru pembimbing di lokasi PK, yaitu Bu Nurdi Hidayati, yang telah membimbing saya, membantu saya untuk melaksanakan dan menyiapkan dan menyusun program pembelajaran pada kelas 10. Ya, itu saja akhir dari video ini. Terima kasih.